Shalom bagi kita semua. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini Sabtu 14 Juni 2025 yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan kalau Yesus sudah berkehendak, maka terjadilah, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghambati kehendak Yesus. Artinya, kita mengimani bahwa sangat besar kuasa Yesus dan kehendaknya lah yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Untuk itu nats ini menceritakan kesaksian Rasul Paulus di hadapan Agripa. Dan setelah itu ia hendak dibawa ke Italia untuk menerima pengadilan. Karena Paulus tidak mau meminta perlindungan dari Kaisar Agustus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan kapal itu, Paulus sebelumnya sudah mengingatkan jurumudi kapal bahwa mereka segera mengalami kendala atau gangguan. Bahkan nyawa mereka juga terancam karena kuatnya gelombang laut, dan pada saat itu mereka diperhadapkan oleh pergumulan yang berat, tertulis dalam ayat yang ke-10. Dan di ayat yang 11 ternyata para perwira lebih mendengar dan lebih percaya, bahkan mereka lebih yakin kepada jurumudi dan nahkota dibanding apa yang sudah diingatkan Rasul Paulus dalam nats ini. Saudaraku yang terkasih, kita juga sering menyadari, bahkan kita juga sering diperhadapkan rasa takut, rasa khawatir, bahkan ketika keamanan kita terganggu, bahkan ketika nyawa kita juga terancam, sama halnya seperti yang dialami oleh penghuni kapal tersebut yang karena angin ribut, gelombang yang sangat besar, dan mereka akan terancam. Untuk itu, dalam firman Tuhan pada hari ini, Paulus mau meyakinkan kita agar kita tetap bersikap tenang. Sebab Allah berfirman dalam nats ini, tak seorang pun yang akan kehilangan nyawanya. Meskipun kapal yang mereka tumpangi akan hancur, dan tetapi tak seorang pun yang akan kehilangan nyawanya karena bencana tersebut. Karena kita mengimani bencana apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan apapun, bahkan pergumulan seberat apapun, itu semua di dalam kehendak tangan pengasihan Tuhan. Hal itulah yang diakui atau yang diimani setiap orang yang percaya, sekalipun datang kesulitan, bahkan bencana yang mendatangkan kesusahan kehidupan kita, bahkan ketika nyawa kita pun sudah terancam. Ingat dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah, karena Yesus Tuhan akan memelihara kehidupanmu seperti penghuni kapal yang ketika kapalnya hancur dan ketika kapalnya rusak karena badai, tak seorang pun dari mereka yang mati. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika pada saat ini kita menghadapi pergumulan kesulitan hidup,
Bahkan ketika kemiskinan melanda kehidupan kita, ingat, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena Tuhan akan memelihara setiap kehidupan orang yang percaya dan terus bersandar kepadanya. Untuk itu marilah kita semua sama-sama berharap dan sama-sama bersabar, dan hanya Tuhanlah yang mampu mengangkat kita dari setiap keterpurukan, karena Allah lah yang memelihara setiap kehidupan orang yang percaya. Selamat bersabar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan menjaga kehidupan kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada hari ini. Tuhan menyertai kami dari hari ke hari hingga kami boleh beraktivitas pada saat ini Tuhan. Doa kami Tuhan, biarlah Tuhan yang semakin menolong kami, semakin mengingatkan kami Tuhan, agar kami tidak pernah berhenti berharap kepadamu. Kami mendoakan setiap jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Kalaupun kami menghadapi kesulitan, persoalan, biarlah Tuhan yang membantu kami untuk mampu memenangkan setiap pergumulan tersebut Tuhan. Saudara kami Tuhan, orang tua kami, seluruh sanak saudara kami dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang semakin menyertai mereka seperti Tuhan menyertai kami pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tolong bantu mereka Tuhan untuk terus berpengharapan kepadamu. Berkati setiap hamba-Mu yang bekerja di rumah sakit, dan kuatkan setiap hati keluarga untuk mampu memberi motivasi agar mereka mampu memenangkan setiap sakit penyakit, dan semakin mendorong kami untuk terus bersyukur, mengucapkan terima kasih ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk aktivitas kami pada satu hari ini. Tuhanlah yang menyertai, menjaga kami dari setiap mara bahaya dan rencana-rencana orang jahat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap apa yang dirindukan jemaat-Mu, apa yang dicita-citakan mereka Tuhan. Ajar kami untuk terus melipat tangan kami memohon kepadamu, agar Tuhanlah yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami sadar ya Bapa, kami tidak terlepas dari setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun, agar kami semakin layak menjadi anak yang Engkau kasihi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.